Beberapa waktu terakhir, dunia pendidikan di Jawa Barat mendadak heboh banget nih. Bukan karena ujian nasional atau kurikulum baru dari Kemendikbud, melainkan karena ada satu pernyataan yang keluar dari mulut Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, yang mengusulkan adanya wajib militer di tingkat SMA dan SMK. Bukan wajib militer seperti yang diterapkan di Korea Selatan atau Israel yang langsung masuk barak tentara, tetapi berupa kurikulum baru yang melibatkan unsur pelatihan militer dan karakter bela negara bagi siswa. Rencana ini menurut Deddy akan mulai diterapkan secara bertahap mulai tahun ajaran 2025 hingga 2026. Tujuannya bukan semata-mata ingin membuat semua anak jadi tentara, tapi membentuk karakter generasi muda yang tangguh, disiplin, dan punya rasa cinta terhadap bangsa. Lebih jauh lagi, Kang Deddy mengatakan bahwa program ini juga dimaksud untuk mengurangi kenakalan remaja yang kian hari makin mengkhawatirkan. Tawuran, geng motor, hingga balap liar sudah seperti makanan sehari-hari yang menghantui para orang tua dan guru di berbagai daerah. Menanggapi kekhawatiran tersebut, Kang Deddy ingin mengintegrasikan pendidikan militer ke dalam sistem sekolah. Nantinya setiap SMA dan SMK akan memiliki pembina dari unsur TNI atau bahkan Polri. Para pembina inilah yang akan menjadi panutan dan pelatih bagi siswa dalam menjalani program yang akan diberi nama wajib militer sekolah. Kurikulumnya akan meliputi pelatihan fisik ringan, kedisiplinan, pengenalan bela diri, hingga pemahaman tentang sejarah, kebudayaan lokal, dan ekologi. Yang menarik, program ini tidak hanya menyasar siswa secara umum, tetapi juga secara khusus ditujukan bagi mereka yang tertangkap dalam kasus kenakalan remaja. So, kalau ada siswa yang ketahuan ikut tawuran, atau jadi anggota geng motor, atau bahkan terlibat balap liar, mereka tidak akan langsung dijatuhi hukuman atau dikeluarkan dari sekolah. Sebaliknya, mereka akan dimasukkan ke dalam program wajib militer sebagai bentuk pembinaan dan rehabilitasi karakter. Menurut Kang Deddy, langkah ini lebih manusiawi dan solutif ketimbang hanya menghukum atau mengeluarkan siswa dari sekolah. Kita ini jangan hanya marah atau menghukum. Kalau anak-anak ini salah jalan, ya kita arahkan. Wajib militer ini salah satu bentuk kasih sayang kita agar mereka bisa kembali ke jalan yang benar, kata Deddy Mulyadi dalam salah satu wawancara. Tentunya wacana ini menimbulkan pro dan kontra nih. Di satu sisi banyak pihak yang mendukung karena melihat bahwa generasi muda memang membutuhkan pembinaan karakter yang lebih kuat di era digital ini. Komisi X DPR RI bahkan menyatakan dukungan terhadap rencana tersebut, dengan catatan harus disesuaikan dengan kurikulum pendidikan nasional yang sudah ada. Menurut mereka, jika dijalankan dengan baik dan terstruktur, program ini bisa menjadi terobosan positif dalam dunia pendidikan Indonesia. Sejumlah orang tua siswa juga menyambut positif wacana ini. Mereka melihatnya sebagai solusi yang masuk akal dan preventif terhadap pergaulan bebas dan kenakalan remaja. Daripada anak saya nongkrong gak jelas, mending ikut latihan bareng tentara biar tahu disiplin dan tanggung jawab, kata seorang wali murid di Bandung. Namun di sisi lain, ada juga yang mempertanyakan nih efektivitas dan kesiapan dari program ini. Apakah sekolah siap menyediakan fasilitas yang memadai? Bagaimana kesiapan tenaga pendidik dan pembina dari TNI Polri? Apakah ada potensi penyalahgunaan kekuasaan dalam pelaksanaannya? Dan ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang masih harus dijawab oleh pemerintah daerah sebelum program ini resmi dijalankan. Kritik juga datang dari sejumlah pemerhati pendidikan yang mengingatkan bahwa pendidikan karakter seharusnya tidak hanya bersikap militeristik. Nilai-nilai seperti empati, kreativitas, dan kerjasama juga penting ditanamkan. Mereka khawatir jika pendekatannya terlalu keras atau fokus pada kedisiplinan fisik semata, justru akan menimbulkan tekanan psikologis bagi siswa. Menanggapi kekhawatiran itu, Kang Deddy Mulyadi menegaskan bahwa pendekatan militer yang dimaksud bukan dalam artian keras dan penuh hukuman, melainkan adaptasi dari nilai-nilai positif di luar militer, seperti disiplin waktu, tanggung jawab, dan loyalitas. Program ini pun dirancang bukan untuk menggantikan kurikulum nasional, melainkan sebagai penguatan pendidikan karakter yang selaras dengan semangat bela negara. Kita ingin anak-anak kita punya daya tahan mental, bisa berpikir panjang, gak gampang emosi, dan punya jiwa sosial. Itu semua bisa diasah lewat pendidikan seperti ini, ujar Kang Deddy. Melihat perkembangan wacana ini, besar kemungkinan program ini akan menjadi bahan diskusi panjang di kalangan pendidik, orang tua,
dan pembuat kebijakan. Sebab jika diterapkan secara benar dan hati-hati, bisa saja ini menjadi model pendidikan karakter yang menarik dan inovatif. Tapi kalau dipaksakan tanpa perencanaan matang, bisa juga jadi bumerang nih bagi kita. Terlepas dari semua itu, satu hal yang pasti, Kang Deddy Mulyadi telah membuka kembali perdebatan penting tentang bagaimana seharusnya generasi muda Indonesia dibentuk. Apakah cukup hanya dengan teori di kelas, atau sudah saatnya pendidikan kita memberi ruang bagi pembentukan karakter yang lebih tegas, berani dan penuh tanggung jawab? Wajib militer di sekolah mungkin terdengar kontroversial, tapi justru dari perdebatan inilah kita bisa menemukan titik tengah terbaik untuk masa depan pendidikan Indonesia. So, gimana menurut kalian nih? Tulis pendapatnya di kolom komentar. Apakah wajib militer bagi anak sekolahan itu emang worth it atau sebaliknya?